pribadi manusia di muka bumi ini yang dicatat sepanjang sejarah juga dalam kitab suci itu hanya Tuhan Yesus Kristus yang sudah disiksa, disalib, mati, dikuburkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Jadi semua nabi, bahkan manusia yang mengaku nabi, mati di dalam kubur detik ini, saat ini nggak ada satupun yang bisa membangkitkan dirinya, mengembalikan nyawanya, nggak ada. Itu murni kemanusiaannya, ya. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus itu mutlak keilahiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam serta ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat saruki ikhwan fillah, jangan lupa dukung terus dakwah channel kabar Islam dan juga channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semua, menjadi benteng akidah umat muslim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sahabat alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menanggapi sebuah video ya, yang mana ada seorang wanita yang berhijab, tetapi dalam satu kesempatan dia menyebutkan Tuhan Yesus dan mengakui Tuhan Yesus. Padahal secara akidah Islam ya, wajib kita tidak mengakui akan adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh An-Nawawi berpendapat, barang siapa yang mengakui adanya Tuhan selain Allah, maka hukumnya murtad. Ada waktu jinsi lagi ya tulisannya ya, karena lewat di beranda aku, walaupun nggak kepengen amat karena cuman sekedar tulisan, orangnya sendiri aku nggak tahu siapa. Bisa jadi juga motivasi tulisannya ini entahkah hanya sengaja bertanya biar merangsang kita berpikir, atau kamu mau tabayun, atau kamu mau mengedukasi, atau kamu mau memprovokasi orang. Tapi whatever lah ya, karena lewat beranda aku boleh dong aku stay. Kalau Tuhan itu mati, siapa yang mencabut nyawanya? Ini pertanyaan-pertanyaan sangat kocak dan konyol. Namanya juga Tuhan Allah, dia pencipta, dia kekal adanya dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia bebas lakukan apapun tanpa batasan. Artinya dia tanpa harus memberitahu kepada kita manusia yang cuman ciptaannya, dia tanpa harus meminta persetujuan. Bahkan kalau kita sadar, Allah itu bisa kita kenal karena dia mau memperkenalkan dirinya. Kalau Allah itu tidak mau manusia mengenal dia, sampai kapanpun kita nggak pernah bisa kenal loh. Kita nggak pernah bisa tahu loh. Paham? Jadi otoritas kemutlakan keilahian Allah itu nggak usah dipertanyakan. Allah kenapa ciptakan manusia kok matanya cuma dua? Allah bilang, ya kamu ciptaan siapa? Lu nanya-nanya gua gitu. Nah, oke ya. Allah itu punya kekuasaan yang tidak terbatas. Dia bisa mencabut nyawanya, dia juga bisa mengembalikan nyawanya tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada manusia yang notabene hanya ciptaannya. Pribadi manusia di muka bumi ini yang dicatat sepanjang sejarah juga dalam kitab suci itu hanya Tuhan Yesus Kristus yang sudah disiksa, disalib, mati, dikuburkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Satu-satunya pribadi manusia yang membuktikan bahwa dari lahir pun dia bukan dari sperma dan indung telur, tapi kudus dari Rohul Kudus, kun, jadilah. Dan yang kedua, dia mati, mencabut nyawanya, dan dia mengembalikan lagi pada hari ketiga untuk membuktikan siapa dia, bahwa maut sekalipun tidak bisa membatasi kuasanya. Itu penting. Nah, ingat, dari Adam sampai sekarang, dari semua nabi, bahkan manusia yang mengaku nabi, mati di dalam kubur detik ini, saat ini, nggak ada satupun yang bisa membangkitkan dirinya, mengembalikan nyawanya, nggak ada. Itu murni kemanusiaannya, ya. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus itu mutlak keilahiannya. Dia bisa cabut, dia bisa kembalikan kapanpun.
Supaya apa? Supaya kamu percaya, saya percaya bahwa kelak dia akan datang sebagai Imam Mahdi. Dia akan menghakimi loh. Dia jadi hakim loh. Jadi semua yang udah mati-mati di dalam kubur itu dibangkitkan, dihakimi oleh dia loh. Coba kurang Allah apa dia? Pakai logika. Nah, baiklah sahabat Ikhwan Fillah, itulah sebuah video sebagaimana yang kita lihat. Di situ ada seorang ibu-ibu yang berhijab ya, yang mana biasanya di Indonesia, di negara kita, mayoritas di mana-mana perempuan atau wanita itu berhijab, maka dia sebenarnya itu adalah seorang muslimah. Tetapi setelah kita melihat apa yang disampaikan, mendengar apa yang disampaikan oleh seorang ibu ini ya, dia mengatakan tatkala dalam berandanya ada pertanyaan, siapakah bila Tuhan mati, siapakah yang mencabut nyawa Tuhan? Kurang lebih seperti itu kah? Dan jawabannya dalam permulaan dasar-dasarnya si ibu ini meyakinkan bahwa tidak ada yang bisa menyebut nyawa Tuhan. Tetapi sahabat Ikhwan Fillah, sebagai orang Islam, kita akidah Islamiyah itu ada salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah, yakni malaikat Israil, itu akan mencabut nyawa. Memang Tuhan tidak akan mati karena Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kita itu hayyun daimun la yamutu abadan, hidup dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Sahabat Ikhwan Fillah, tetapi dari pembacaan lafaz Allah ya, sebagaimana kita dengar berulang kali si ibu ini menyebutkan lafaz Allah. Nah, dalam bahasa Indonesia, mayoritas orang Islam itu menyebut Allah bukan Allah, Tuhan Allah. Tetapi si ibu ini menyebut Allah. Jadi menurut sahabat Ikhwan Fillah, apakah si ibu ini seorang muslimah, murtadin atau misionaris? Ya silakan pikirkan saja sendiri. Tetapi ya wallahu a'lam bishawab. Dan juga sahabat Ikhwan Fillah, yang menjadi berbahaya untuk kita semua, terutama untuk saudara-saudara kita yang lemah akidahnya, yang masih awam akan akidah, akan Islam. Si ibu ini menyebutkan bahwa Tuhan Yesus, ya, kita bisa mendengarkan itu adalah Tuhan Yesus. Berawal dari itu Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dia menyebutkan bahwa di dalam kitab suci pun dituliskan bahwa Nabi Isa itu atau Yesus itu disalib, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini sudah mutlak jelas ya, kalau dalam kitab suci Al-Quran, wa ma sholabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa atau Yesus yang dianggap sebagai mereka Tuhan itu tidak dibunuh oleh orang-orang Romawi, tidak juga disalib, tetapi ada orang yang diserupakan kepada Nabi Isa alaihi wasallam. Dan juga sahabat intillah, sudah jelas bahwa para nabi itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap bernyawa itu akan merasakan yang namanya kematian. Adapun Nabi Isa alaihi wasallam atau yang dia sebutkan itu Yesus, yang dianggap sebagai Tuhan, yang dia juga sebutkan akan turun atau dibangkitkan pada hari kebangkitan ya. Dan dia menyebutkan adanya Imam Mahdi. Berarti itu Nabi Isa secara kitab suci Al-Quran, secara pemahaman agama kita. Ini sudah jelas sebenarnya. Kalau sudah ada yang mengatakan Nabi Isa, Yesus, Nabi Isa, dan menyambung-nyambungkannya dan juga menganggap Nabi Isa itu adalah Yesus, sebenarnya itu adalah kaum misionaris. Tetapi ya Allahu a'lam bishawab. Nah, bagi kita semua sudah yakin, wajib diitikadkan bahwa Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan, yang namanya Tuhan itu tidak akan pernah mati. Selamanya Tuhan akan hidup. Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah ya. Kita menyebutnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, siapakah wanita tersebut? Wanita berhijab ini apakah muslimah? Apakah seorang murtadin atau bahkan misionaris? Wallahu a'lam bishawab. Silakan tulis komentar Anda, silakan berikan pendapat Anda. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.